warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nazzala al-furqana 'alal mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Ibu-ibu ummahatul muslimat, jangan ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin istri Nabi. Kalau panjenengan semua al-ummahatul muslimat, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi ini kita juga selalu dalam keadaan punya semangat dengan menjaga keikhlasan, semangat mendalami ilmu, karena ini adalah bagian dari bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengerti sesuatu yang akan menghasilkan sesuatu yang berharga, pasti kita akan selalu mencari tahu bagaimana caranya, bagaimana metodenya, sehingga kita punya semangat karena hasilnya yang kita harapkan. Contoh, mendengar tetangganya panen berlimpah, gak punya sawah tapi bisa panen lombok sak ranjang. Setelah ditanya, dari mana jenengan panen ini? Dari lantai 2. Lah kok iso? Setelah disurvei ternyata ada pot-pot kecil, ada dari jenenge napa? Tanaman napa? Nah, saat ini kan pengembangannya begitu. Akhirnya apa? Walah mbak, upama aku ngerti lah kan biyen niru sampean. Kalian golek lombok ke pasar kan. Ya. Saat ini lombok pinten per kilo? Panggah munda, harus ganti presiden. Ganti harga buat monda. Bagus. Itu ungkapan orang tetap bersyukur. Ganti harga bukan naik. Atau ungkapan orang punya duit itu. Yang nggak punya duit yang mudah. Ibu-ibu sekalian, itu menjadi gambaran bagi kita. Orang yang ingin berhasil, pasti dia akan mencari caranya, metodenya. Bagaimana kita ingin berhasil? Urusan akhirat besok di hadapan Allah, mulai dari alam kubur supaya kita selamat, besok hari kiamat supaya kita selamat, di ujung hari kiamat yang 50.000 tahun itu kita juga dituntut untuk bisa selamat. Bagaimana caranya? Mencari tahu bagaimana jalannya. Karena itulah Allah memberikan bahasa yang sangat jelas di dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Jalan menuju rahmat Allah, menuju Allah, menuju rahmat Allah, menuju surga Allah. Karena itu pemberian atiyah yang tiada nilai harganya. Saking besarnya, saking mahalnya. Kalau urusan keduniaan, pertanian, bisnis, jualan di pasar, jualan online, apakah ada di antara kita yang sukses? Ada kayaknya, diam saja. Yang lain yang kepingin mesti golek caranya piye mbak. Asli kalau nggak kok langsung
ngerti karena PDW itu mesti cari ilmunya supaya sukses jualannya. Tidak mungkin ada di antara kita orang iman, hamba Allah yang tidak ingin sukses berhasil di akhirat. Nggak mungkin. Bagaimana kuburan saya besok bisa seluas pandangan mata? Bisa kata Rasulullah. Orang di kuburan sudah hanya 1 meter kali 2 meter masih dipepetkan ke sebelah mana? Barat, menghadap barat. Namanya liang lahat. Masih ditutup papan. Habis itu diisi apa? Tanah. Lebar mana isinya tanah dengan papannya? Dengan di dalam papan. Banyak tanahnya. Jadi gali selebar itu, manusianya cuma nyelempit. Itulah tempat kita. Tidak ada yang bisa menghindar ketika Allah sudah menghendaki. Bukan ngeden-ngeden ini. Ini mengingatkan kita semua. Ujungnya kita sampai di situ. Tapi apakah kita membayangkan bahwa kita akan seperti itu secara hakikinya? Tidak. Orang iman yang sukses, dia tempatnya akan dirubah menjadi apa? Raudhatun min riyadil jannah. Sebuah kebun yang indah seperti kebun-kebun di surga. Alas tidurnya dari mana? Yufrashu lahu afrishu abdi hadha minal jannah. Oleh malaikat diambilkan dari surga. Alas. Jangan bisa membayangkan kalau alas, dipan, kasur, toko swarga ini. Kira-kira apa inti karena toko sebelah ini? Apa kesininya? Baik dari surga. Yuksa aksulahu minal jannah. Kata Allah. Ambilkan pakaian dari surga. Berarti masih pakai pakaian. Cuman kita jangan bayangkan itu di kuburan yang kita lihat itu. Mereka ada, orang mati itu ada di alam barzah. Dan itu gaib. Secara tampak yang jelas itu kelihatannya ya seperti itu. Tapi itu hal yang gaib. Yang gaib. Akan diluaskan. Dan dibukakan pintu surga dia. Cuman belum boleh masuk. Urung wayai. Sehingga ada hembusan dari surga. Angin yang sangat harum. Pertanyaannya, kira-kira seneng apa orang? Lebih senang daripada di dunia. Di dunia mau ngadem aja harus, yang nggak punya AC di rumah harus ke situ. Santai, tiba ngadem tok ora tuku apa-apa. Itu dunia. Di kuburan orang iman nggak seperti itu. Tuh. Yang kita pikirkan fasilitas segitu banyaknya dari Allah, apakah gratis? Bukan gratis, tergantung ibadah kita. Tergantung selama kita hidup dunia ini. Nah, untuk menentukan itu semua, kita belum bicara hari kiamat, hari masuknya surga nanti, yang kita akan hidup selama-lamanya. Kalau tidak punya ilmu, mana bisa? Kita harus cari ilmunya. Kalau ingin sukses, maka kebersamaan ini, kesungguhan ibu-ibu sekalian untuk terus menambah ilmu, itu bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagian dari iman, ketakwaan yang tinggi, karena ingin keberhasilan besok di hadapan Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dimudahkan untuk selalu menuntut ilmu, menambah ilmu, artinya menambah keimanan, ketakwaan, menambah amalan, sehingga kita menjadi manusia yang muflihun, orang-orang yang beruntung di dunia sampai besok di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maaf suaranya agak serat. 2 hari 2 malam kemarin terus ngisi kajian di Jawa Tengah.
Kaleren. Daurah namanya. Nah. Roadshow tapi satu tempat. Dua tempat. Baik. Pagi ini kita akan bahas apa? Menjaga tauhid di era modern. Era modern. Napa artinya? Dunia modern, masa modern. Modern itu berarti wis orang desa meneh. Modern tenan. Kecanggihan zaman, bagaimana kita menjaga tauhid kita. Apa yang perlu kita jaga, apa yang kira-kira dapat menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti pahami dulu apa itu tauhid. Kalau sudah paham, ya dikuatkan lagi pemahamannya. Tauhid itu maknanya mengesahkan Allah, nyuwicike Gusti Allah, menyendirikan Allah, menomorsatukan Allah, meninggikan Allah di atas segalanya. Tidak ada apapun yang disamakan dengan Allah, nggak ada. Semua jauh di bawah. Mengesahkan Allah, nyuweceke Gusti Allah di paling atas, paling tinggi, paling agung, paling semuanya. Nggak ada satupun dari makhluk ini, apakah itu malaikat yang dekat dengan Allah. Malaikat cecek mboten kali Gusti Allah. Dekat. Yang paling dekat dengan Allah siapa? Malaikat Jibril, malaikat di antara malaikat, malaikat Jibril. Dekat dengan Allah. Tapi tidak boleh disamakan dengan Allah. Bawahnya malaikat siapa? Para nabi. Tidak boleh diangkat, dimuliakan, menyamai Allah, apalagi sampai disembah, diibadahi patungnya. Nabi Uzair, Nabi Isa, atau bawahnya para nabi. Siapa mereka bawahnya para nabi? Para wali, para siddiqin, para wali, orang-orang soleh. Kita menghormati mereka, tapi tidak meninggikan mereka sampai menyamai Allah. Semua jauh di bawah Allah. Itu namanya mengesahkan Allah. Pertanyaannya, apa yang diesahkan? Yang Allah disendirikan, tidak boleh ada yang menyamai Allah. Satu, dalam beribadah dan menyembah kepadanya. Gak boleh ada yang kebagian atau ibadah kita bagi, kita pecah kepada selain Allah. Itu satu. Nanti kita rinci contoh-contohnya. Yang kedua, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh ada nama atau sifat makhluk yang dinaikkan, disamakan dengan nama dan sifat Allah. Jadi kita esahkan Allah pertama dalam kita mempersembahkan ibadah kita. Nggak boleh kita bagi-bagi, hanya Allah yang ada, namanya tauhid. Yang kedua, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu paling tinggi. Nggak boleh ada nama-nama dan sifat-sifat makhluk yang kita angkat sampai menyamai nama Allah dan sifat Allah. Misalkan Ar-Rahim, itu namanya Allah tuh. Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama Allah apa bukan? Nggih. Asma Gusti Allah nggih. Nah, contoh Ar-Rahim. Apa sifat yang terkandung di dalam nama itu? Maha pengasih.
Nah, maha pengasih atau maha penyayang. Sangat penyayang. Gak boleh ada orang dinamai Rahim, bukan Abdurrahim lagi. Kalau Abdurrahim beda. Kalau Abdurrahim itu abdunya nama hambanya, rahimnya nama Allah. Abdurrahim, hambanya Allah. Kan gitu kan? Ada orang dinamai Rahim. Lalu dibilang sifat kasih sayang orang ini, wah, meh podo karo Gusti Allah. Diangkat. Welas tenan orang ini. Sayang bener sama istri, sayang sama anak, sayang sama cucu, sayang sama bapak ibu, sayang sama tetangga, sayang. Bukan istrinya tetangga. Tetangga sayangnya pol. Terus dibilang, wah ini koyo Gusti Allah. Ah, ini syirik nih. Ya boleh. Jadi dua, ibu-ibu. Mentauhidkan Allah itu dua saja, jangan ingat. Di dalam beribadah, jangan dibagi. Jangan disamakan Allah dengan yang lain. Contohnya apa? Ruku, sujud, misalkan. Ruku, sujud kepada Allah. Setelah itu ruku, sujud kepada patung. Ada batu, pohon besar, ya, yang ada di hutan-hutan, wis entek Sumatera sana. Gunduli kok. Pohon-pohon besar, sungkem di situ, bawa sesajen di situ, dongo, berdoa, konsentrasi. Itu berarti apa? Membagi ibadah kepada selain Allah. Namanya apa? Syirik. Jadi tauhid itu bahasanya apa? Anonim apa antonim? Antonim, kebalikan dari syirik. Nah, kebalikan dari kesyirikan. Nah, itulah namanya tauhid. Coba sekarang kita kenali, ya. Kita kenali contoh-contoh ibadah. Contoh-contoh ibadah yang tidak boleh dibagi dua. Apa contoh? Contoh ibadahnya hati. Ibadahnya hati, contohnya. Kita harus bertauhid kepada Allah dalam ibadahnya hati. Apa contoh? Mahabbah, cinta. Cinta yang dibersamai dengan keagungan. Kalau kita cinta Rasulullah, berarti mengagungkan Rasulullah, kan itu. Cinta kepada Allah begitu, mengagungkan dan cinta. Ini tidak boleh ada yang disamakan. Kita cinta Rasulullah, kita cinta para wali, orang-orang soleh, tapi kecintaan kita, ketakziman kita jangan sampai menyamai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kesyirikan. Cinta, kemudian khauf, rasa takut. Rasa takut. Kita takut dengan murka Allah. Takut dengan musibah, bencana yang bisa didatangkan oleh Allah sewaktu-waktu. Takut dengan siksa neraka Allah. Ya. Maka rasa takut kepada Allah itu harus di atas segalanya. Tidak boleh takut kepada yang lain menyamai takutnya kepada Allah. Bisa syirik gitu. Contoh apa? Takut kepada jin penunggu gua hantu. Wah, aku nek sampai melebu mati aku. Takut ke tempat yang dianggap angker, ono gambare tengkorak silang. Kalau nyuper mobil atau di motor, undur-undur kayak aku mati. Kalau sampai meyakini bahwa tempat itu penunggunya yang bisa mematikan sehingga takut benar atau mencelakai, itu bisa syirik. Karena apa? Yang mengatur hidup seseorang itu hanya yang mematikan, menghidupkan. Jadi tidak boleh takut.
Kalau takut yang manusiawi masih nggak masalah. Contohnya takut dengan harimau, takut dengan penjahat, misalnya. Takut dengan, tapi sebatas takut yang manusiawi, itu nggak ada masalah, manusiawi. Malam-malam gelap, gak tahu petengan, gelap. Ibu-ibu biasanya. Kalau bapak-bapak temen-temen ya, peteng terus takut. Ya takut biasa mengkirik sedikit. Itu masih normal-normal saja. Yang dimaksud ini takut sampai seakan seseorang atau jin misalkan, atau tukang sihir atau dukun itu dianggap bisa mencelakai kita tanpa izin Allah. Apa tadi? Rasa takut. Lalu ar-raja, harapan. Harapan kita berharap sesuatu. Harapan itu ibadah, ibadahnya hati. Tidak boleh seseorang berharap, berpasrah kepada selain Allah, menyamai Allah. Contoh, zaman dulu nih, zaman dulu. Patung berhala Lata berupa kuburan. Zaman jahiliyah dulu. Ibu-ibu yang mandul ini korban. Kenapa? Nggak bisa hamil. Bahasa apa mandul? Hah? Bahasa Indonesia apa bahasa? Hah? Jawa nih? Jawa. Datang ke patung Lata, kuburan nih patungnya, ada batu persegi 4, kuburan. Kan memang aslinya kuburan. Kuburan seorang yang soleh, yang ahli sedekah. Setelah beliau meninggal, lalu diziarahi. Lama-lama banyak sekali keyakinan, di antaranya yang tidak punya anak datang ke situ, duduk mau ditikam. Gimana jaluk apa-apa? Paling yang ngelus-ngelus. Karena sebelumnya ada yang cerita, nek sampan duduk di situ ngelus-ngelus karpe sampean, karep ini namanya harapan. Itu kelakon, mustajab. Nah, itu padahal harapan terhadap sesuatu yang tidak mungkin melakukannya kecuali Allah, itu ibadah. Berharap sesuatu yang tidak mungkin manusia biasa melakukan atau makhluk biasa melakukan, itu haknya Allah, maka itu syirik. Yang bisa membuat orang punya anak siapa? Allah. Yang bisa menyembuhkan orang sakit? Pak dokter, Bu dokter, perantara saja. Bahasa Arabnya sebab. Tapi yang memastikan itu adalah Allah. Buktinya apa? Sakitnya sama, dokternya sama, obatnya sama. Padahal spesialis itu dokter. Yang satu sembuh, yang satu mati sih saya. Padahal yang mati juga pingin sembuh. Berarti di balik itu ada yang mengatur, ada yang mengatur. Itu ibu-ibu. Di antaranya harapan, rahbah, khusyuk. Khusyuk itu juga ibadahnya hati. Tawakal, bertawakal kepada Allah, berpasrah sepenuhnya. Yakin Allah memberikan pertolongan, ada pertolongan, tapi Allah, bukan kepada makhluk, bukan. Kalau kepada makhluk berpasrah boleh, tapi sebatas kemampuan makhluk. Kita nggak berharap banyak, yang kita harapkan hanya Allah. Itu ibadah hati. Tauhidkan untuk Allah. Berdaya tambah apa kamu? Berdaya tambah ya, sholat kita, sholat, puasa, apalagi zakat, haji, lakukan untuk Allah. Kalau mau ke Mekah, ditanya sampai ke Mekah harap lampau, harap pelesiran. Nopo pelesiran? Tamasya, lu sama harus koreksi.
Haji itu ibadah. Nek sampean bukan Allah yang sampean tuju, so hajimu ora mabrur. Tidak mabrur, enggak makbul haji. Karena itu ibadah untuk Allah. Sampai dapat pada Mekah, Arab haji, Arab tawaf, Arab umrah. Islamku sempurna, nah itu benar. Islam saya sempurna. Cek tubuhku tidak dikabul kalau Gusti Allah. Allah. Itu baru benar. Tapi kalau sampai ada keinginan lain, ada kalanya syirkun akbar, syirik besar. Syirik besar itu berarti sudah keluar dari agama. Seperti berharap kepada jin, berharap kepada dukun, misalkan meyakini dukun yang bisa menyembuhkan dari sakit, misalkan itu bisa syirkun akbar. Tidak bisa syirkun asghar. Syirkun asghar itu keinginan lain yang bersifat keduniaan, duniawi. Itu. Jadi ibadah yang tampak. Ya. Ibadah-ibadah itu diperuntukkan untuk Allah saja. Namanya tauhid. Yang kedua tadi, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita ambil nama-nama Allah banyak, sifat-sifat Allah banyak. Coba kita ambil misalkan sifat Allah Ar-Rahim tadi atau Arhamur Rahimin. Kalau Ar-Rahim yang Maha Penyayang, berarti sifatnya penyayang. Allah sangat menyayangi. Kalau Arhamur Rahimin itu bukan nama, tapi itu sifat Allah. Allah disifati dengan sifat sayang yang paling sayang, tidak ada yang membandingi. Arhamur Rahimin, ya Arhamur Rahimin. Kenapa Allah? Biasa. Ya Arhamur Rahimin. Nama mana? Itu sifat Allah itu bukan nama, tapi itu sifat. Wahai zat yang paling sayang di antara orang-orang yang menyayangi. Rasulullah mengatakan, "Lallahu asyaddu rahmatan li ibadihi min hadhil li waladiha." Ada seorang ibu yang kehilangan anak, terus dapatkan anaknya, dia peluk, dia cium, dia susui. Kata Rasulullah, "Hei para sahabat, ibu ini kan kamu lihat sayang sekali sama anaknya." Iya, Rasulullah. Mungkin nggak seorang ibu ini menjatuhkan anaknya, membuang anaknya ke dalam api? Nggak mungkin. Rasulullah bersumpah, wallahi, demi Allah, Allah Tuhan kita lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu ini kepada anaknya. Haruskah kita tinggalkan Allah yang punya sifat demikian? Tidak bertauhidkah kita di dalam minta disayang kepada Allah oleh Allah? Rugi kita kalau menyanyiakan. Bertauhidlah, berharap sayangnya Allah lebih daripada berharap kepada yang lain. Itu namanya tauhid. Mentauhidkan Allah Arhamur Rahimin. Kadang-kadang kita itu belum paham setelah kita mensifati Allah, lalu kewajiban kita apa? Jadi ada konsekuensi. Kalau kita mendapati masalah, coba sekarang koreksi diri. Ini sifat Allah Arhamur Rahimin dulu. Satu sifat dulu. Jangan tanyakan kepada diri, sopo sing tak curhati dhisik. Monggo jawab. Allah. Saya setuju. Alhamdulillah. Berarti sudah paham tauhid. Tapi kalau bestinya didulukan, atau suaminya, atau bapaknya, atau kepala bagian, kepala sekolahnya, nah ini ada tanda tanya ini. Di mana tauhid kita dengan sifat Allah Ar-Rahim? Sudahkah kita bilang, ya Arhamur Rahimin, irhamni ya Allah, Engkau yang paling sayang ya Allah, selesaikan masalah saya ini. Baru kepada yang lain. Kepada yang lain itu namanya ikhtiar. Ikhtiar boleh tidak, tapi berharap penuh hanya kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama, mudah-mudahan saya belum bercerita di sini, dari Kuwait, seorang dari Kuwait. Dia bermimpi, temui si fulan, namanya ini, di Mekah, tapi agak desa tempatnya. Mekah itu bukan semua kota. Kota desa ya Allah. Kepikir, kalau jangan umrah haji dikira tinggi-tinggi semua bangunannya. Yang pikiran ya orang pikiran. Temui orang ini, sampaikan salam saya, kata Rasulullah. Ucapkan kepada dia ahli surga. Dia ahli surga. Hanya bermimpi berulang kali. Akhirnya ulama ini, dai ini umrah ke Mekah. Ya. Selesai umrah, dia mencari tahu nama ini, desa ini di mana. Akhirnya diantarkan oleh Syekh dai Mekah. Sampailah ke sebuah desa. Sampai di desa itu tanya kepada imam masjid dai di situ. Nama ini kenal semua di desa itu. Tadi kenal, tapi dai sini bilang, kenapa jenengan jauh-jauh kok mencari orang seburuk ini? Buruk. Jadi terkenal keburukannya. Oh, gak apik lah istilahnya. Semua orang kenal. Mungkin malas ke masjid, mungkin malas apa. Bukan orang yang dikenal baiknya, malah dikenal buruknya. Apa yang terjadi setelah itu? Ya pokoknya saya ditunjukkan ketemu orang itu takut sekali karena yang datang itu kiai-kiai. Syekh saya datang, ada apa saya salah apa? Ketakutan. Kata yang ini, wallahi ya fulan, demi Allah kami datang untuk kebaikanmu. Katanya, ada apa Syekh? Ada apa Syekh? Saya bermimpi ketemu Rasulullah memberikan salam untuk kamu. Katanya kamu ahli surga. Baru dia menangis. Masa apa di surga? Nggak percaya dengan dirinya sendiri. Memang dia bukan orang baik. Bukan orang baik. Dia katakan, sama saya ini, walaupun kamu dikenal bukan orang baik, tolong ingat-ingat apa dalam kehidupan kamu yang kamu perbuat. Kebaikan apa yang kamu perbuat? Kata dia, tidak ada Syekh. Saya nggak punya kebaikan. Ya seperti yang dikenal orang itu. Saya malas sholat, saya malas ke masjid, saya begini, saya begini. Ya kata orang-orang itu. Udah benar itu. Saya nggak punya kebaikan apa. Enggak. Pasti mimpi saya nggak mungkin salah karena saya ketemu Rasulullah. Rasulullah nggak mungkin bohong. Apa yang terjadi? Dia ingat-ingat lama. Apakah mungkin yang ini saya? Apa itu? Kurang lebih 12 atau 15 tahun lalu, tetangga saya mati suaminya. Punya anak banyak, jandanya sudah tua. Soalnya kalau muda dilirik biasanya. Sudah tua dan tidak bekerja. Sejak itu saya bersumpah, demi Allah gaji saya bulanan saya paruh 2 untuk dan anaknya dan untuk saya dan keluarga. Demi Allah. Itu kata saya, ya itu yang membuat kamu. Nah, yang pertama saudara, tetangga yang janda itu ternyata ahli zikir. Ya Arhamar Rahimin, ya Rahim, ya Rahim. Satu itu. Yang kedua, betapa Allah menghargai perbuatan baik yang dilakukan dengan keikhlasan. Gak mungkin orang ini pingin dilemu, mau ngelak Pak dia. Tapi dia nyimpen, dia gak cerita sama siapa. Ikhlas tapi. Apa kata dia? Ya Allah, ya Rabbi, saya bertobat. Oleh syekhnya diajak ke Masjidil Haram. Ayo sudah lama bertahun-tahun di Mekah tapi gak pernah ke Masjidil Haram. Sekali dia lihat Ka'bah, dia nangis di pintu sudah nangis, bertobat kepada Allah.
kemudian sholat 2 rakaat bersama syekhnya, sholat 2 rakaat, dia sujud yang terakhir nggak bangun lagi, berarti mati dalam husnul khatimah. Apa yang kita ambil? Ar-Rahmanur Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Ambil lagi contoh, misalkan Allah yang Maha mengetahui dan Maha memiliki hikmah. Nanti ibu-ibu biasakan baca itu Asmaul Husna, cari maknanya lalu hayati. Allah Maha mengetahui, Maha memiliki hikmah. Kalau sudah begitu, apa tauhid kita kepada Allah? Ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui segalanya, ya Allah. Semua yang terjadi pada diriku misalkan, atau semua makhluk, pasti ada hikmah di balik itu. Itu namanya tauhid. Mentauhidkan sifat Allah. Allah Maha punya hikmah, Allah Maha mengetahui. Apa kesannya di hati kita tauhidnya? Tauhidnya begitu. Sudah pasrahnya pol kepada Allah. Tawakalnya Allah Maha mengetahui, Kau yang Maha mengetahui Allah. Kadang-kadang kita itu melihat yang tampak. Kalau tampaknya membahagiakan, seakan itu pasti membahagiakan. Padahal belum tentu. Nah, Abu Hurairah dalam sebuah cerita dalam Sahih Bukhari Muslim bercerita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bercerita, ada seorang ibu sedang menyusui anaknya. Ini dari golongan Bani Israil. Ketika dia menyusui anaknya, lewatlah seorang laki-laki yang gagah perkasa, tampan, besar, kuat, naik kuda yang sangat bagus kudanya. Akhirnya ibu ini, karena ini anak laki-laki, dia mengatakan, Allahumma ja'alni ibni mithla hadha. Ya Allah, jadikan anak saya ini seperti orang ini. Gagah, memang itu raja ceritanya. Gagah, tampan, kuat, kendaraannya bagus, sugih, dan terusnya. Anaknya yang disusui itu dia lepas susuannya, terus dia lihat orang yang naik kuda itu, terus dia menghadap ke langit. Anak kecil nih, yang harusnya belum bisa ngomong. Apa doanya? Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan Kau jadikan saya seperti orang itu. Ibunya kaget. Ya. Tidak lama lewat lagi seorang wanita yang sedang dipukuli. Lewat budak pembantu dipukuli. Lalu, kamu pencurinya, kamu tukang mendet, kamu tukang jauh-jauh. Lalu dikepui. Terus ibunya, ya Allah, sengsaranya. Allahumma la taj'alni mislah. Ya Allah, jangan jadikan anak saya seperti dia. Anaknya dia nyusul lagi tuh, dia lepas lagi, dia lihat wanita itu dan dia lihat ke langit. Ya Allah, jadikan saya seperti dia. Ibunya bingung. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Ternyata betul, saudara dan saudari, ibu-ibu sekalian, ternyata yang pertama itu raja penguasa yang zalim, yang akhirnya dicelakai, dipancung, dibunuh sama rakyatnya, didemo, diseret-seret sama rakyatnya. Yang tadi pembantu budak yang kedua. Akhirnya apa? Ternyata budak ini dituduh karena dia dianggap orang lemah. Tapi akhirnya budak ini merdeka dan menjadi sayyidah. Apa sayyidah? Seorang yang terhormat. Berarti yang tahu, yang mengerti masalah, yang alim, yang maha mengetahui, yang maha punya hikmah siapa? Allah.
Jangan terburu-buru. Ini kisah harusnya dengan semua hafal. Jangan melihat sesuatu kayaknya menyenangkan terus itu pasti baik untuk kita, belum tentu. Kalau berdoa, Engkaulah ya Allah yang maha mengetahui segalanya. Engkau yang punya hikmah, jadikan anak saya ini anak yang solehah. Kalau mendoakan kaya, semoga anak saya kaya, tapi kaya yang soleh, kaya yang solehah, yang bermanfaat untuk dia, dan seterusnya. Jadi ada semacam apa? Kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sifat-sifat Allah yang lain yang harus kita pahami, lalu kita bertauhid. Lalu di era modern ini, kira-kira penjagaan apa yang harus kita jaga? Saya hanya ingin menyampaikan, di era modern ini Rasulullah sudah menyampaikan, ada orang itu tidak menjaga tauhidnya sehingga menjadi abdul hawa, budak hawa nafsu, hamba hawa nafsu. Itu dalam Al-Quran sebutkan, afaman ittakhadha ilahahu hawahu. Ada manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pangeran, sebagai Tuhan. Berarti dia budak hawa nafsu. Apakah hawa nafsu? Hawa nafsu itu perintah atau kerentak yang terbersih di batin, yang buruk, yang tidak sesuai dengan agama, kemaksiatan dan lain-lain. Keinginannya semua dituruti. Pingin metu pro, wes orang gak tekno sholat, orang gak tekno anake, misalkan putrane, orang gak tekno kewajibannya. Buat sepenting aku puas, jalan-jalan, misalkan, tinggalkan semua kewajiban. Namanya hawa nafsu. Pingin iki kudu tuku, walaupun ngutang. Ini misalkan. Jadi semua kerentak batinnya itu yang buruk-buruk itu namanya budak hawa nafsu. Di akhir zaman akan banyak yang seperti itu kata Rasulullah. Kalau jadi budak, jadi hamba, jadilah hambanya Allah. Jangan jadi hamba hawa nafsu. Apa yang disebut oleh Rasulullah lagi? Abdud dunia, abdud dinar, abdud dirham. Budak apa? Dunia, hamba dunia. Terus budak apa lagi? Uang, budak harta tahta. Jangan diperbudak oleh harta dunia. Kalau dibilang tadi era modern, apa yang kita lihat di era modern? Coba kita ambil beberapa contoh saja. Misalkan kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi. Napa niku kecanggihan teknologi? Ya seluruh teknologi. Misalkan kita contohkan kendaraan. Zaman Nabi kendaraannya napa? Unta, kuda, jaran, kuda punya jaran. Nah, ponaan istri saya ini tukaran gara-gara kuda karo jaran apa mbek karo kambing. Oh tuh kambing situ mbek tuh. Mbek apa nih kambing. Zaman dulu begitu. Zaman itu belum membayangkan ada pesawat. Padahal dalilnya ada di Quran. Di Quran disebutkan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kendaraan saat itu kuda, keledai, himar, wadai keledai karo himar. Bisa kalian naiki, kalian bisa begaya, kata anak saya, begaya di atas kendaraan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah akan menciptakan kendaraan yang kalian sekarang tidak ngerti itu. Sekarang apa kendaraannya? Banyak sekali. Supra, gak zaman di sana. NMAX, apa mana itu?
dan seterusnya. Semakin canggih, mobil, pesawat, ya. Pesawat, nanti numpak pesawat. Pesawat nopo sing mboten terbang? Pesawat telepon. Ya tumpak nopo pesawat telepon. Sekarang mewah-mewah. Ibu-ibu naiknya nopo? Mobil bos macak glowing, bos tasnya mahal. Setir mobil sendiri. Nopo mobilnya? Mini Cooper. Dah kok Cooper kok ditumpai itu ya. Cooper kuping Cooper. Bangga sudah. Naik pesawat bangga, hilang tauhidnya. Itu contoh, itu namanya orang kehilangan tauhid. Apa? Dia lupa. Yang ada hanya sombong, angga-anggaan, pamer. Itu namanya orang kehilangan tauhid. Seharusnya yang benar bagaimana? Dia berada di atas kendaraan, bersyukur, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya Allah, Maha Suci zat yang Kau memberikan saya kendaraan yang bisa saya tundukkan, iso tak supiri, iso tak pencet-pencet manut, asine manut, ikine manut, ha, kocone ra perlu diongkel meneh. Subhanalladzi, bertauhid kepada Allah di atas kendaraan yang canggih itu. Apa ada yang begitu? Nabi Sulaiman dulu. Lebih canggih mana kendaraan Nabi Sulaiman dengan kendaraan sekarang? Gak ada yang menyamai. Nabi Sulaiman itu punya kuda bersayap, bukan pakai mesin. Asli kuda, emas, perak warnanya, dan bisa naik. Belum yang angin. Pertanyaannya, apakah Nabi Sulaiman kayak kita? Ketika mau naik kendaraan kita datang, tidak. Beliau duduk tenang, khusyuk, berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Itu namanya menjaga. Monggo napa malih sing dicontoh nih. Biyen ngono arep kirim surat ke keluarga yang jauh, waduh. Berapa minggu itu? 10 hari pakai materai piro kae. Kok materai rangkul. Duwe telepon ae wis sawan pol wis. Padahal kabel ya tolor-tolor kemana-mana. Gak iso diparani. Sampai punya baru kawitan duwe wis bangga. Kring ono telepon, ayo. Sampai niku mau digoleki. Marah yang wis nrowot karep nyekel telepon dan nrowot. Doangkat. Halo, kono suarane. Terus diparani, kok male sampean kabel sing ono kabel di sini, ada kabel di. Nah, saya dulu bolak-balik nemui orang kayak gitu. Di kantor saya, di kantor pondok ya. Yang datang itu kewalik itu. Gak ada suaranya, kewalik. Kebalik. Itu punya telepon itu saweneng pol. Sampai situ berapa tahun udah ganti kecanggihan lagi. Gak ono kabel. Yang jadul itu panjang. Jenenge HT. Giliran teman saya baru pegang HT, saya dai dulu ke Bali sana. Kasih HT. Bingung. Tambah sudah. Halo. Bingung. Wah, ada suara. Sampai ada yang ngisin ya. Saya dulu pernah satu majelis, satu pondok itu bisa dikatakan saya pertama kali punya telepon HP itu yang tanpa kabel, sing jadul ireng dowo terus ada. Wah, mantap. Taruh di kantong wis gondal-gandul kemana-mana. Rumangsane pol dhewe sana. Masa datang yang lebih canggih berikutnya, izin pegang ini. Ganti sudah, ganti yang kecil. Cuwilik riyen teh. Saya masih kecil itu ada yang kecil sekali, yang kecil. Wah. Bukan pager, HP yang bentuknya kecil. Kecil tipis Nokia. Nah,
Dulu berapa puluh tahun sebelum saya ke Mekah dulu, mungkin 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Itu saya sudah punya tuh. Wes bangga udah. Jenenge wes mantep lah. Pada saat itu pegang HP kecil, cowili enak suaranya. Giliran saya ke Singapura, adik saya di Singapura, nikah sama orang sana jadi penduduk sana. Itu tahun berapa dulu ya? Turun dari pesawat di airport, ada orang duduk cikrang gini, tongkatnya ditaruh, orang cacat, terus jaluk-jaluk. Minta-minta. Di Singapura ada, di luar masih ada. Terus punya HP-nya di situ, di depannya dia. Di dekatnya minta-minta uang, HP-nya terus itu. Tak celok, udah karo HP ku. Waduh, tak kantongin. Jadi di atas langit ada langit. Baik, apa yang mau saya ambil di situ? Ibu-ibu sekalian, kecanggihan zaman kan terus naik. Dan perhatikan, dunia itu ya segitu itu. Rugi kita kalau sampai kehilangan yang namanya tauhid. Apa tauhid? Ibadah yang lebih diingat Allah, bisa zikir, bisa tertib ibadahnya dan semuanya. Itu. Jadi pada saat kita berada di era modern, kecanggihan tadi, atau sekarang kesibukan, bukan kecanggihan. Orang kalau di era modern semua kerja. Ibu-ibu juga kerjanya bahkan lebih. Ada yang lebih repot, lebih sungguh daripada laki-laki. Padahal seharusnya ibu-ibu itu di rumah. Tapi kalau di rumah orang mangan tenan, misalkan, nggak harus kerja. Era modern. Zaman Rasulullah, apakah ada wanita yang kerja? Ada. Bahkan itu yang kerja di kebun seperti Asma, itu iparnya Nabi, mbaknya Sayyidah Aisyah. Panen sendiri di kebun, pernah dibonceng oleh Rasulullah, juga pernah ya dibantu oleh Rasulullah. Itu. Nah, di era modern apakah dilarang? Tidak. Tapi jangan kehilangan tauhid. Kerja terus, lupa ibadahnya. Numpuki duit terus, ATM tambah wakeh di dompetnya, penuh dengan ATM, orang ono isine, ada isinya. Nah, lupa kewajiban kepada suami, misalkan ibu-ibu, lupa kewajiban kepada anak, tidak menjadi seorang istri lagi, tidak menjadi seorang ibu lagi. Anaknya golek ibu gak ono. Kalau ditanya ibu mundi, iki pembantunya. Ya Allah, musibah besar. Ini contoh orang kehilangan tauhid. Di mana sih tauhid? Tadi saya kan menerangkan, tauhid itu bukan hanya ibadah saja. Bukan hanya ibadah toh, kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah itu juga kita bertauhid. Allah menjadikan kita wanita, seorang ibu. Jangan diingkari. Syukuri pahalanya seorang ibu di situ besar. Ya Allah, kau kontrak saya sebagai seorang ibu. Lakukan kewajibannya. Itu juga tauhid namanya. Jadi mengerjakan kewajiban dari Allah dengan ikhlas, itulah tauhid. Jangan lupa ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala, kesibukan yang luar biasa, ya. Barangkali yang punya harta, kebetulan Allah ditakdir kaya, walaupun seorang wanita, jangan mau diperbudak oleh harta. Jaga tauhidnya. Jangan mengorbankan tauhid. Kadang-kadang punya harta, akhirnya minta pegat dengan suaminya. Nikah dengan siapa? Bule. Pak Le apa bule? Pak Le. Bukan Islam lagi. Oh, gampang ini, tak bawa ke Ustadz, syahadat sebentar, langsung habis itu nikah. Bariku ya orang sholat-sholatan meneh, hanya untuk formalitas saja. Ini namanya terfitnah oleh hartanya. Apa? Kehilangan apa? Tauhid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu seperti Qarun. Kalau punya harta seperti Qarun.
Bagaimana orang punya harta yang bertauhid kepada Allah? Satu, dia mengakui bahwa itu peparing pemberian dari Allah dan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia takut menjalankan hartanya dengan cara yang tidak benar. Itu tauhid itu. Ya Allah, ini peparing pemberian Engkau ya Allah. Aku gunakan untuk hal-hal yang membuat Engkau ridha. Nah, ini bertauhid. Tapi kalau hartanya digunakan untuk kemaksiatan, untuk hanya mubadir, tabdzir, israf, pamer-pameran, itu tidak bertauhid dia. Jadi bertauhid dalam harta itu mensyukuri dan menganggap harta itu pemberian dari Allah yang harus kita syukuri dan kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Saudara, kalau orang tidak bertauhid kepada Allah, punya harta, dia akan diperbudak oleh hartanya. Dia akan menjadi hamba harta. Dia akan sengsara. Sebanyak apapun hartanya, dia akan tersiksa karena hartanya. Yakin dan itu nyata di mana-mana. Jangan kalau punya teman orang kaya yang nggak istiqomah, yang nggak tertib, yang banyak, ini kan itu suruh curhat. Nantilah ada saja masalah dalam kehidupannya. Kalau dibilang nggak ada masalah, yang koruptor misalkan 300 miliar mana, insya Allah wes leren itu. 300 miliar kata nopo mboten? Kata. Cara dipangan 10 tahun semangan soto karo sate insya Allah ya. Ganteng tek. Kalau nyandang apa 10 miliar. Tapi kenapa sudah 300 miliar cek korupsi meneh? Sampai 1 triliun punjul. Sudah menggunduli satu gunung cek gunung situ gunduli bisa. Cek kurang. Kenapa? Manusia. Itu contoh tidak bertauhid. Contoh orang diperbudak hartanya. Kita jangan. Katanya guyonannya begini. Kalau banyak turah cik rodok pantas. Iki Bunda Saidi kok bisa diperbudak sama harta, itu kan rugi kita. Ya. Hartanya baru sedikit, kita jadi budak. Rugi. Wong banyak saja rugi apa meneh? Saidi. Gimana contohnya? Yo, sibuk yang ngurusi bisnisnya. Waya pengajian gak iso teko. Waya sholat telat-telat. Sholat deh. Waya sedekah medite. Gak ono ukurane. Ini contoh orang lupa dengan tauhid. Punya tahta, barangkali yang punya pangkat. Bagaimana bertauhid kepada Allah dengan pangkatnya? Apa contohnya? Dia akan menggunakan kekuasaannya, pangkatnya untuk mencari ridha Allah. Apa contoh yang paling tinggi? Karena dia diamanati suatu tugas, maka dia konsisten menjaga tugasnya itu. Makanya dalam agama ada konsep dikatakan pemimpin kaum itu adalah pelayan kaum. Itu Islam. Sayyidul qaumi khadimuhum, kata Rasulullah. Sayyid tenan, pemimpin tenan yang sungguh itu dalam syariat Islam adalah khadimuhum, yang menjadi pelayan rakyatnya. Pelayan rakyat itu bukan masuk rumah terus umbah-umbah piring, itu bukan. Bukan nyupir ya, nyuci piring. Maksudnya dia betul-betul memperhatikan rakyatnya. Mengentaskan dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesengsaraan, dari pertikaian. Semuanya dia. Dia berusaha betul.
Tuh dalam Islam itu baru pemimpin yang benar, pemimpin yang benar. Kalau mau gambaran cerita seperti dalam Al-Quran siapa? Raja Daud. Siapa Raja Daud? Nabi Daud. Beliau punya kerajaan, punya kekuasaan, menebar keadilan. Sampai pernah tidak adil sekali, tok langsung ditegur oleh Allah. Padahal selama beliau menjadi raja adil, negaranya makmur, sentosa. Hanya sekali saja salah. Ada orang punya kambing 99. Yang satu punya kambing 1. Yang satunya 1 ekor kambing. Bertengkar dibawa ke ranah hukum ke Nabi Daud. Ternyata Nabi Daud menghukumi kambing 1 itu dikalahkan, yang melarat, yang fakir. Karena apa? Mungkin karena lihainya yang punya 99 kambing. Waliyana jatun wahidah faqala akfilniha wa akzani fil khitab. Aku kalah berhujjah. Nabi Daud salah, kurang teliti. Bagaimana ditegur oleh Allah dengan keras. Baru kambing 1, saudara. Dan selama beliau menjadi juru hukum, jadi raja, nggak pernah salah. Sekali itu oleh Allah sudah ditegur keras. Akhirnya apa? Nabi Daud itu sujud mohon ampun kepada Allah 40 hari 40 malam, sampai air matanya itu menyuburkan rumput yang dia sujudi. Merasa salah, tidak adil. Itu namanya pemimpin punya tahta bertauhid kepada Allah Subhanahu. Yang ditakutkan itu Allah. Bukan pemimpin ngerok kekuatan untuk kekuasaan, untuk keluarganya, untuk apa lagi? Koleganya. Bukan pemimpin yang tidak bertauhid namanya. Punya kekuasaan yang tahta untuk kemakmuran rakyatnya. Itu Nabi Daud salah sekali aja sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pemimpin Islam yang berhasil banyak, contohnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu cicitnya Khalifah Umar, cucu dari seorang wanita penjual susu itu, yang jujur itu. Sama ibunya disuruh, campurin banyu endok. Kata, jangan bu, dilarang ini sama Khalifah Umar. Kata ibunya, alah Khalifah Umar rohai kok. Idza lam ya'rif Umar fa kaifa bi rabbi Umar. Kata anaknya, kalau Khalifah Umar enggak melihat, bagaimana dengan Rabbnya. Ini contoh orang bertauhid. Dia paham Allah itu punya sifat, punya nama Alim, Maha mengetahui, Basir, Maha melihat, Sami, Maha mendengar. Itu kan contoh orang bertauhid. Ya? Bagaimana Rabbi Umar? Akhirnya nggak jadi. Kebetulan Khalifah Umar dilewat di situ, dengar. Akhirnya besoknya dilamar. Untuk siapa? Untuk putranya, namanya Asim. Nikahlah, terus punya anak perempuan, dinikah oleh Abdul Aziz. Abdul Aziz ini kemudian punya anak Umar. Abdul Aziz ini saudaranya Abdul Malik bin Marwan Khalifah, kalau sekarang presiden. Sehingga akhirnya Umar bin Abdul Aziz dengan kehendak Allah jadi. Pada saat beliau jadi raja, ini dalam sejarah dikisahkan, inilah raja khalifah yang teradil. Sampai saking adilnya, jangan pengen tahu, pengen adilnya, mau beli baju baru, ngutang di Baitul Mal. Hari raya, ini cedak hari raya, anaknya podo nangis, bojone nangis, pingin kelambi anyar. Akhirnya datang ke Baitul Mal, ngomong sama Baitul Mal, itu apa?
Menteri Keuangan. Sopo saiki jenenge? Purbaya. Datang ke Menteri Keuangan, nyilih aku. Lah kapan bayare? Kok nek gajian? Kata Menteri Keuangan, jenengan bisa nanggung apa enggak kalau umur jenengan sampai di akhir bulan? Oh, gak iso aku. Hingga boten saged nek. Padahal itu khalifahnya, coba. Dan beliau pulang pergi. Nggak jadi. Dan beliau nggak nuntut apa-apa. Padahal sebelumnya itu, sebelum jadi raja aja, sudah orang kaya. Karena setelah raja dia nggak kerja. Nah, dapat dia hanya gajinya saja. Suatu saat dapat apa namanya sedekah buah-buahan. Buah-buahan. Tapi sedekah itu zakat ternyata. Berarti haknya zakat itu siapa? Yang dapat siapa? Fakir miskin. Anaknya ngambil satu dibawa masuk ke ibunya. Dia masuk dari mana? Teko endile buahmu. Ambil di sana Pak. Kembalikan kamu tidak. Sampai istrinya teriak, wala papa. Wong buah situ ayo. Apa kata beliau? Kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk merebut akhirat. Tidak akan makan sesuatu yang bukan hak kita, walaupun hanya sebuah buah. Apa sebuah buah ini? Satu buah. Allahu Akbar. Bagaimana pemimpin sekarang? Ya, kita nggak nyindir pemimpin kalau kebetulan ada pemimpin itu dalam Islam yang seperti itu betul-betul dihinakan oleh Allah. Kalau tidak di dunia, besok di akhirat. Tuh. Jadilah pemimpin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, satu. Jangan jadi budak kekuasaan. Nih. Walaupun kita fakir, walaupun kita kurang mata pencaharian kita dari situ, jangan menjadi ternak kekuasaan, ternak uang. Hati-hati, karena itu berarti manusia yang kehilangan tauhid. Apa namanya? Dia akan mengikuti apa kata atasannya, karena fasilitas dia dapatkan, uang dia dapatkan, semua dia dapatkan, sehingga menghalalkan segala cara. Ini yang dimaksud. Ya, akhir zaman orang akan kehilangan tauhid, kehilangan iman, kehilangan ketakwaan, dia tidak ada kepedulian. Naudzubillah min dzalik. Intisarinya di era modern ini, jangan biarkan kecanggihan dan gemerlapnya dunia membuatmu terlena dan lupa beribadah. Itu kalau mau disimpulkan. Dan lupa beribadah. Tetaplah menjadi pribadi yang khusyuk dan fokus dalam beribadah. Jangan terganggu apapun. Berjuang. Itu namanya manusia bertauhid. Ya, serta prioritaskan, utamakan mengejar apa yang ada di sisi Allah. Karena itulah kehidupan yang selamanya. Dunia ini sebanyak apapun pasti kita tinggalkan. Itulah kemungkinan intisari yang bisa kita ambil. Semoga apa yang disampaikan menjadikan tambahan iman, ketakwaan dan kesungguhan kita semua untuk menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Adakah pertanyaan? Masih ada 3 menit. Monggo silakan. Ini ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kan masih saatnya liburan. Ya. Dan saat liburan ini otomatis kita harus mengingat waktu-waktu untuk sholat. Kemudian waktu perjalanan sudah pulang, perjalanan mau pulang, itu Safar. kita
Ya, kita kendala dengan waktunya sholat sudah maghrib. Nah, itu kemudian kita jamak, kemudian misalnya kita jamak qashar. Sedangkan ini sudah berjalan mau pulang, tapi jarak itu masih memenuhi syarat. Jarak dari rumah. Misalnya nggak jauh dari rumah, karena pikirnya nanti gini, kan udah capek. Itu kita jamak, kemudian misalnya kita jamak qashar di perjalanan itu yang mana jaraknya masih memenuhi syarat. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi safar itu punya hak menjamak, mengumpulkan sholat. Ditarik seperti isya tadi, ditarik ke waktu maghrib, sholat maghrib sekalian isyanya jamak qashar. Padahal nanti sampai rumah masih waktu isya. Karpe aku kesel ku tekan omah enggeledak wis. Apakah seperti itu boleh? Boleh. Satu, bolehnya haknya safar. Haknya safar. Karena haknya orang selama dalam bepergian loh ya. Kalau yang pernah Nabi praktekkan itu dari Madinah, dari Nabawi itu ke Dzulhulaifah sekitar 6 kilo. Lain desa. Jadi kalau jenengan masih di Nganjuk misalkan, atau di Geringging situ, ya masih agak jauh, silahkan boleh. Selama masih safar. Tapi kalau sudah dekat, sudah 100 meter, 200 meter masjid leren dhisik. Nah, itu tanda tanya, itu males. Itu yang pertama tadi. Ya. Kemudian yang kedua misalnya kita mau berpergian, kemudian waktunya sholat dulu. Nanti takutnya di perjalanan itu kita naik gas mungkin ya. Jadi kalau kita nanti asalnya nggak nyampe, itu dijamaknya di rumah. Kita asalnya jamak sholat itu bisa nggak takdir, bisa atau tidak? Karena kita belum berangkat tadi. Jamak takdirnya di rumah. Belum berangkat, belum boleh. Belum boleh. Belum boleh. Harus di perjalanan. Kecuali kalau memang dipastikan betul tidak memungkinkan untuk sholat. Karena Rasulullah pernah, tapi tidak qashar lah ya. Iya, Rasulullah pernah di rumah. Cuman bukan sering, pernah. Makanya saya katakan kalau pakai rujukan hadis itu sekali waktu dan kita pertimbangkan kemungkinannya nggak bisa sholat di kendaraan, misalkan di bis, nggak bisa. Tapi sempurna itu ya, sempurna. Bukan dikurangi rakaatnya. Sekali waktu. Sampun. Kata yang belakang sampun. Yang depan juga. Tayyib, cekap ya.